berawal dari gue iseng nonton video channelnya DK TV. Lo tau gak sih channel itu? DK TV, Ron? Tahu lah, gue kan subscribe juga. Yeah. Kenapa jadi kita promosi ya? ya? Gue juga subscribe. Oh iya, promosi gratis dong. Iya sih, iya video DK TV. Sebenarnya sebelum dari itu, gue di timeline Twitter tuh sempet sebenarnya di timeline Twitter gue nggak rame sih, tapi gue penasaran banget kenapa lagunya Rain yang judulnya Kang ya, dibacanya Kang atau Gang? Kang. Atau Geng? Kang ya, pada hurufnya Geng gitu. Lagunya Rain yang Kang itu, Rain ini talented atau apa gitu ya. Kayak orang-orang ya kayak kangen sama Rainnya gitu. Tapi pas gue nonton channelnya videonya di KDK TV yang judulnya How K-pop Biggest World Star Became a Joke, terus gue baru nyadar alasan kenapa Rain bisa terkenal lagi tuh menurut gue ceritanya lucu sih dan menarik, dan menurut gue kayak kayak gue nggak menyangka ternyata Rain itu sosok yang sebenarnya tuh dinyinyirin sama netizen gitu. Lo juga udah nonton kan? Iya, gue tuh kaget. Iya. Gue nonton. Jadi sebelum lo lempar link itu ke WhatsApp gue tuh sebenarnya udah nonton dan sempat gue bahas juga sama beberapa temen gue kan, kayak wah ini seru nih. Sama sih, gue juga mikirnya awalnya kayak lo, kayak maksudnya kita kan sebagai orang Indonesia yang cuman tahu Rain dari media Indonesia doang gitu kan, berasanya kayaknya Rain ini tuh kan keren banget gitu, apalagi pas zaman-zaman dulu pas awal-awal 2009 2010 kan tiba-tiba Rain main film Hollywood gitu kan, Speed Racer, terus Ninja Assassin yang kayak gitu-gitu. Kesannya kan kayak keren banget gitu. Tapi ya itu, gara-gara gue nonton ini gue jadi tahu kalau ternyata di Korea itu dia tuh tipikal yang kayak dinyinyirin juga ternyata. Jadi kan yang lo seperti yang lo bilang, gue ngiranya Rain itu, menurut gue Rain itu salah satu yang pave the way musik K-pop di US gitu loh. Karena gue inget banget dia tuh tampil di MTV TRL, lagu-lagunya dia yang mana sih yang Rain, aduh gue nggak paham deh, itu sering banget di MTV, sering banget dia nongol di MTV, dan menurut gue kira itu dia salah satu pionir lah gitu musik K-pop musik K-pop di US. Tapi pas gue nonton penjelasannya di KDK TV, ternyata tuh justru orang Korea tuh nggak suka dengan branding world star-nya Rain, karena menurut dia lo world star tapi achievement lo apa, karena mungkin orang Korea nganggap achievement lo perasaan biasa aja tapi gue nggak demen dengan brandingan world star lo, makanya dia suka dijadiin guyonan gitu. Mungkin kalau di Indo kayak kita nganggap Agnes Mo aja gitu loh, ya nggak sih? Gue sih ya. Tapi beda nggak sih kalau sama Agnes Mo? Kalau menurut gue kalau ini menurut gue pribadi ya, mungkin ini agak bias atau gimana. Gue suka Agnes Mo, gue lebih suka Agnes Monica sebenarnya daripada Agnes Mo gitu. Tapi cuman menurut gue kalau dibilang dia branding sebagai orang yang sukses gitu-gitu, menurut gue itu bukan sebuah image kalau menurut gue, karena emang dia membuktikannya gitu, walaupun sih memang tidak sebesar itu gitu sebenarnya. Kalau secara kita bandingin sama misalnya pengaruhnya Rich Brian misalnya yang seinstan itu terus besar banget gitu kan. Tapi kalau Agnes Mo itu mungkin lebih ke kasusnya yang kayak pelan tapi ada gitu hasilnya, dan dia kan kalau gue lihat tuh kayak bener-bener meniti karirnya itu kayak step by step gitu kan kalau si Agnes Mo ini. Jadi ini nggak tahu bias atau gimana ya, cuman kalau dibandingin sama Agnes Mo mungkin enggak sih. Tapi yang kalau di Indonesia tuh apa ya? Soalnya enggak terlalu banyak sih kasusnya. Iya, soalnya mungkin yang tadi gue bilang gue kira tuh Rain kayak Taemin gitu loh, sosok yang sangat dihormati. Dia tuh idol solo, dance-nya bagus, terus lah dengan itu yang kayak image-nya world star banget. Tapi ternyata orang Korea nggak menganggap itu, kan gue taunya dari luarnya doang kan. Ya mungkin sama gue merasa ekuivalennya sama Agnes Mo. Mungkin kalau gue nangkapnya karena Agnes Mo kan go internasional gitu di US gitu, debut di Amerika. Tapi gue melihat pencapaiannya ya biasa aja menurut gue gitu. Mungkin gue merasa seperti itu ya. Tapi orang-orang lain kan melihat tapi orang lain melihatnya itu keren banget. Mungkin kayak gue melihat Rain keren, tapi ternyata netizen Korea apaan sih biasa aja. Mungkin ada
mungkin netizen menganggap kayak wah artis lain lebih hebat gitu, mungkin kayak Psy, kayak BTS gitu. Itu awalnya kenapa Rain itu sebenarnya jadiin bahan guyonan sama publik Korea. Tapi lagu dia yang baru lagu dia yang Kang ini sebenarnya tuh lagu tahun 2017 Ron, tapi dia tuh baru banget viral lagi, bahkan sampai di remake ulang sama J Park, CK, PH1 sama Hawon. Terus lagunya tuh sukses banget, peringkat 1 Melon. Itu cuman gara-gara ada 6 bulan yang lalu lah kira-kira ada anak sekolah yang dance cover dance-nya Kang itu, tapi jatuhnya mungkin kayak meme dance kocak gitu, tapi justru itu viral, bikin lagunya tuh viral lagi. Karena kalau lu udah nonton MV-nya kan yang Kang itu? Udah. Terus awalnya sebenarnya, tapi gue tuh nggak tahu kan sebenarnya, gue nggak ngikutin Rain sih, jujur aja gue nggak ngikutin Rain sih. Terakhir itu gue nonton dramanya dia yang Please Come Back Ajusi, itu juga udah lama banget kan. Dan kayak bukan apa ya, kayak dia juga di drama kan nggak terlalu yang segimana-gimana juga gitu. Nah kemarin itu tuh sempat gue di Twitter kayak gue nge-tweet apa gitu, terus tiba-tiba terjadilah sebuah obrolan sama si Chokoyu yang suka nge-translate tweet-tweetnya Monsta X gitu-gitu kan. Nah terus dia kan sebenarnya teman gue juga. Nah terus disitulah si Chokoyu tuh menyebut si Rain dan juga si Gang ini. Terus gue kayak apaan sih gitu kan, gue nggak tahu. Akhirnya gue buka tuh YouTube kayak nonton. Wah anjir, jelek banget, apaan sih Rain trying so hard banget gitu kan. Bener-bener kayak banget sih gitu. Nah setelah itu nggak tahu kenapa memang sih beberapa bulan terakhir ini kayak sebulan 2 bulan terakhir ini tuh gue sering banget ngelihat berita sumpi yang Rain, Lee Hyori sama Yoo Jae-suk kan. Nah tapi nggak pernah gue bener-bener baca dan klik gitu, cuman karena kan gue tahu itu sebenarnya artikel tentang variety show, jadi gue nggak terlalu baca gitu. Tapi setelah gue nonton DK TV ini dan gue menghubungkan lagi sama tweet-tweet gue yang obrolan gue di Twitter sama si Chokoyu itu, gue jadi kayak oh ternyata pantesan Rain tuh jadi muncul terus belakangan ini di Sumpi, karena emang dia lagi ada proyek juga kan sama Yoo Jae-suk dan si Lee Hyori kan. Jadi itu sih awalnya gue taunya tuh dari situ. Kalau untuk video yang viralnya itu sendiri, gue juga nonton dari DK TV sih, gue nggak nonton video aslinya sebenarnya. Iya, yang anak sekolah yang dia nge-cover lagunya Kang kan, soalnya kalau di MV-nya itu kan Ren kayak pakai padding gitu loh, padding kayak ala pemain football gitu kan. Jadi dia ngeparodiin dance-nya Kang, terus kocak gitu, terus akhirnya viral dan banyak yang ngikutin. Jadi karena gara-gara gara-gara COVID ini juga orang-orang tuh mungkin gabut, jadi bikin cover dance si Kang itu. Pas lagu Kang itu rilis tahun 2017 itu gue pertama kali lihat juga kayak anjir, Rain udah umur segini ya, kayak maksudnya lo udah sesenior itu tapi masih bikin lagu yang tipikal debut boy group. Itu tuh kalau kata Diki TV juga pas lagu itu rilis, itu lagu tuh kayak dicaci maki. Itu videonya kalau lihat tuh videonya MV-nya itu kan isinya komen orang Korea semuanya. Itu tuh kebanyakan tuh lebih ke nyinyir tapi in a witty way gitu. Nyinyirnya tuh yang kocak, kayak ada kata sih kok salah satu komennya ada yang bilang kayak ini kayaknya lagu ini harus dipasang di Sungai Han deh buat mencegah orang untuk bunuh diri. Maksudnya karena saking jeleknya ini lagu bikin orang-orang tuh kayak mempertanyakan kehidupannya. Lebay sih kalau menurut netizen Korea. Itu padahal pas rilis itu lagu tuh kayak gagal total gitu di chart segala macamnya, tapi baru bisa viral lagi tuh sekarang. Bahkan dua-duanya lagu yang versi remake sama yang lagu lamanya tuh ada di chart Melon. Itu sih. Terus tapi ternyata setahu gue yang di chart Melon itu nggak terlalu tinggi juga ya, yang si lagu aslinya, justru lagu remake-nya remake-nya. Karena lu udah nonton yang remake-nya juga nggak sih? Itu kocak sih, si J Park tuh parodiin banget kayak kan dance-nya tuh kayak lebay. Netizen tuh nggak suka sebenarnya dengan dance-nya Kang itu. Menurut mereka tuh jelek, lebay, dan old school banget untuk K-pop zaman sekarang yang si Ren tuh kayak serius banget, padahal gerakannya tuh konyol menurut beberapa netizen. Tapi lama-lama kayak kita kayak dinyinyirin terus, lama-lama lagunya kayak lagunya nempel juga ya gitu, makanya jadi viral lagi. Sebenarnya bikin netizen
netizen makin suka dengan Rain-nya ini gara-gara Rain-nya itu kan diundang tuh di di variety show Hang Out With You yang acara Yu Jesok, ditanyain tuh tentang lagu itu, yang bikin netizen kayak simpati dengan Rain. Rain itu kan kayak dicaci maki ya, tapi dia nanggepinnya tuh humble aja, kayak ya dia malah terima-terima aja, dan dia bahkan ikut ngetawain. Itu sih yang bikin netizennya mungkin senang dengan Rain. Terus ditambah dengan variety show sama Hyori sama Yu Jesok, wah namanya makin naik lagi. Terus dia makin ini deh, banyak nerima job-job iklan deh, yang setelah karirnya hampir nggak kedengeran lagi. Itu yang menurut gue kayak wah ini kayak keren sih. Gue sama sekali nggak menyangka gitu, yang Rain yang dulunya Full House kan, itu pas zamannya Full House dia terkenal banget kan Ron. Full House, terus ya itu yang Ninja Assassin. Terus ternyata dia sempat karirnya hancur gara-gara main film judulnya Race to Freedom Umbok Dong. Ternyata itu filmnya gagal total sampai dicengin. Itu sih yang bikin karirnya bisa bangkit lagi. Maksudnya menurut gue nih miracle gitu loh, yang dari mana gue kira lo udah gak relevan, tapi ternyata kayak hal-hal yang lucu gitu bisa bikin dia relevan lagi di entertainment. Tapi emang kalau kata temen gue ini agak obrolan ini sih ya, obrolan antar temen aja sih. Kalau temen gue bilang kayak emang sih dunia ini tuh dipenuhi dengan orang-orang aneh gitu. Jadi kayak kita nggak pernah nyangka gitu kan, sesuatu yang dicaci maki ini pada akhirnya malah bikin karirnya Rain jadi balik lagi gitu loh. Kayak gue juga sebenarnya apa ya, bener juga sih kalau dipikir-pikir gitu ya. Maksudnya selama ini kan kayak tadi kita udah bilang di awal, kalau kita bikin Rain tuh kayak wah ya keren nih, artis Korea udah debut di US segala macam gitu. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir iya sih ya, kalau dilihat dari pencapaian di chart juga selama 5 tahun terakhir juga dia kayaknya biasa aja, nggak ada juga kelihatan gitu kan. Kayak terus drama juga nggak bagus-bagus banget secara segala macem. Iya. Gitu. Terus yang orang bikin netizen Korea nggak suka dengan Rain itu liriknya. Liriknya tuh crunch apa sih Ron, bahasa kalau di bahasa Indonesiain kayak bikin geleh gitu loh. Iya. Gimana ya? Kayak bikin gelis nih, karena Rain dengan umur yang udah 30 ke atas, liriknya tuh yang masih kayak apa ya, kayak hey gue seksi opa, sujud lo semua sama gue, kayak masih swag kayak gaya ABG. Itu yang bikin netizen tuh sebel dengan lagu-lagunya Rain. Ternyata itu, padahal kalau gue liat dance-nya wah kayak dia keren-keren seksi aja. Mungkin karena gue nggak mengerti bahasa Korea, jadi kalau gue denger lagunya kayak wah Rain keren aja nih performance-nya, tapi itu orang Korea tuh nggak demen. Makanya menurut gue dengan viralnya ini tuh unik banget, kayak jarang-jarang tau di K-pop dimana kayak lo viral terus membangkitkan karir lo. Itu kayak once in a blue moon, kayak once in a million. Aduh itu jarang banget menurut gue. Kayak gue yakin semua artis pengen seperti kayak gitu sih, momen-momen viral yang bikin karirnya mereka bangkit lagi. Iya, cuman masalahnya adalah ketika kita udah ngomongin soal sesuatu yang viral itu lebih bagus impactnya kalau itu tuh organik gitu loh. Karena kalau gue lihat orang yang, maksudnya sekarang kan semuanya itu berusaha untuk apa kan viral gitu ya, terlihat viral. Iya, kayak misalkan bikin challenge gitu. Iya, kayak kemarin Anisong udah sukses, semua bikin challenge. Kayak ya Allah, apalagi NCT itu yang regular challenge lah apa segala macem gitu loh. Maksud gue tuh kayak trying so hard to be relevant gitu loh jadinya. Gue tuh awalnya kayak pas Baekhyun rilis Delight sama Candy itu kayak udahlah dipromoinnya biasa aja lah, nggak usah yang terlalu kayak berusaha keras banget. Terus tiba-tiba mereka bikin lah Candy Challenge gitu kan, kayak apaan sih gitu. Ada gue. Candy Challenge tuh ada terus kayak apaan sih menurut gue tuh kayak ya udah, maksudnya kalau mau mengikuti kesuksesan Anisong tuh nggak bisa dengan cara yang tidak organik gitu. Anisong itu tuh harus seorganik itu gitu. Kayak maksud gue Zico muncul dengan lagu yang emang sangat ear catching, terus gampang diikutin, dan dia memanfaatkan semua koneksi dia di industri gitu. Dia teman-temannya banyak gitu kan, dia bisa dance sama teman-temannya. Itu kan sebenarnya fun ya, dan pada akhirnya orang tuh jadi tertarik gitu, penasaran gitu ngelihatnya. Beda halnya sama kalau dari manajemen ngomong kita bikin challenge ini gitu kan, kayak nggak gitu mainnya gitu. Maksud itu gue tuh kayak apa ya, kayak
suatu brand tuh minta ke Hensi, gue pengen viral, bikinin challenge ya gitu. Wah bikinin aja, tapi dia nggak, maksudnya ya bikinin aja asal memenuhi keinginan brand sama agensinya, jadi bikinin aja challenge. Sebenarnya Monsta X juga ada tahu Fantasia Challenge, tapi kan menurut gue Fantasia Challenge nggak kayak gue nggak tahu, gue aja baru tahu kalau itu eksis gitu loh, karena ya itu kayak hampir semua gara-gara Any Song Challenge. Terus banyak yang dikit-dikit challenge itu tuh memang harus organik dan harus diiringi dengan lagunya yang ear catchy juga, mungkin dengan gerakannya yang gampang diikuti. Iya, lo gitu, lihat deh Candy Challenge-nya Baker itu susah banget. Gimana lo mau susah ya? Ya Allah, itunya mau bikin challenge aja kok ribet banget dance-nya gitu. Iya. Iya, itu kan sesuatu lebih gimana ya, viral itu sesuatu yang kita unexpected, nggak bisa ketebak, tapi sebenarnya bisa direncanakan. Itu masih kayak celahnya tuh masih susah didapetin tahu. Nah, cuman ini kalau ngomongin soal video-video viral, sebenarnya gue tuh masih agak curiga sama video viralnya yang Gfriend yang dulu, yang Me Gustas tuh, yang jatuh-jatuh itu. Itu sebenarnya gue masih iya. Gue sampai sekarang kayak masih mengganjal gitu loh. Maksud gue, kalaupun memang itu adalah viral anorganik ya, maksudnya kayak emang udah settingan perusahaan, itu berhasil banget sih. Soalnya gini ya, pertama gue mikirnya gini, itu event mereka lip sync ya kan, terus event mereka lip sync, terus mereka jatuh berkali-kali gitu. Tapi ini kamera yang ngerekam ini, wah steady banget gitu loh, kayak stay di satu tempat. Itu kan stay di satu tempat, terus menyorot seluruh panggung gitu, yang kayak bener-bener dia prepare banget gitu kamera itu gitu. Maksud gue kalau kita ngomongin viral beda sama fancamnya Parkil yang EXID gitu kan, itu kan emang dia sebagai fanboy ngerekam Hani sendiri gitu. Jadi lo lihat Hani ke kiri, kameranya ke kiri, Hani ke kanan, kameranya ke kanan gitu kan. Nah kalau yang Gfriend itu kan stay doang tuh kan. Waktu itu tuh gue inget banget stay satu doang, dan itu wah gitu. Nah makanya gue gak tahu apakah itu emang waktu itu kameranya emang kamera fan cam atau waktu itu official streaming, gue juga gak tahu sih. Cuman ya itu tadi kayak ini kamera sangat direncanakan sekali posisinya. Gue tuh mikirnya itu gitu kalau yang Gfriend itu. Kalau gue nangkapnya fancam itu sebenarnya ada yang memang ngikutin per member, ada yang memang suka ngevideoin semuanya. Ngevideoin semuanya itu kan lebih kayak enak tuh dilihat, kayak formasinya sama gerakan dance semua member secara keseluruhan ya. Tapi kalau menurut gue kalau yang Gfriend itu ini kok nggak terencanakan juga. Tapi sebenarnya kalau Gfriend dibilang menyelamatkan karirnya, sebenarnya Gfriend kan pas debut pun sebenarnya udah menarik perhatian kan dengan judul lagunya gue lupa, yang Glassbait bukan Glassbait ya. Iya, ya Glassbait. Sebenarnya Me Gustas tuh ini kayak membuka jalan aja sebenarnya Me Gustas. Ya, setelah itu kan Me Gustas tuh lagunya langsung tidak menyelamatkan karir, tapi lebih yang kayak a turning point kali ya. Mempermulus karir, di situ orang-orang notice dengan Me Gustas tuh. Wah, setelah itu tapi memang diiringi dengan lagu selanjutnya emang keren, lagu dia yang Rove itu. Kayak udah makin lengkap lah. Dan lagu-lagu selanjutnya sama semua tapi. Sama jadi mereka udah bisa bikin signature sound dengan brandingan Gfriend tuh makin lama makin kuat. Itu pinternya si agensi ya, Source Music ya. Big Hit ya. Big Hit apa Source Music? Menurut gue kalau yang Gfriend itu menurut gue organik kok, karena memang fancam itu ada yang suka nge-shoot grup sama yang individu. Memang selain yang tadi kita Gfriend, salah satunya yang tadi yang lu bilang EXID itu menurut gue salah satu miracle banget sih, kayak wow. Miracle in December ya kalau EXID. Miracle in December kalau nggak ada fancam itu tapi viral. Tapi kalau Gfriend itu akunnya tuh nggak kayak Parkil gitu di Gfriend itu. Enggak. Dia kan tapi kayak memang maksudnya ada enggak semua gitu loh, dia enggak hunting idol gitu loh, kayak tiba-tiba ada aja gitu. Kayaknya memang ada deh channel yang khusus ini, Ron, satu grup gitu. Karena gue memang pemerhati fancam nih, gue suka banget liatin fancam. Karena memang ada kok memang yang suka nge-shoot, mereka steady udah diem aja, itu bahkan semua grup dia videoin. Tapi memang mau seluruh grup aja.
seluruh Iya, grup. iya, Ada iya, kok channel yang memang dedicated fancam semua grup gitu. Ada. Yes, yes, Gue sih yes. menganggapnya ya. Iya, iya, Gitu. iya, iya, iya. Ya lanjut Tapi sih emang menurut sih gue. yang pas Gfriend itu tuh kayak memang bukan momen sih ya, mungkin dia performnya di eventnya yang juga cukup di cover banyak media juga sih ya, jadinya ya. karena itu kan event Hyundai kalau nggak salah, jadi kayak apa medianya banyak, terus apa nih yang menarik, oh Gfriend lip sync terus jatuh Jatuh, tapi ya. tetap bernyanyi gitu, kayak gue tuh Iya. awalnya pas nulis berita itu juga gue kayak mikir apa ya poinnya ya, maksud gue tuh kayak lip sync nih sebenarnya tapi tetap nyanyi gitu tuh, kayak apa poinnya gitu. Nah kan maksud gue kayak iya sih, tapi ya nggak apa sih, maksud gue lip sync satu saat memang dibutuhkan kan kalau perform juga, dan mungkin pada saat itu emang dia masih baru juga sih ya, cuman ya Jeffren kemudian menunjukkan sih kualitasnya, maksud gue bagus gitu loh ininya, di manage gitu sama si Iya, iya. company-nya, Pinter nggak cuman one nyari hit celahnya, wonder ya. jatuhnya. Iya 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 iya. Itu kalau ngomongin fancam ya balik lagi sih, menurut gue nggak ada yang selegendaris Hani, fancamnya Hani. Wah itu kayak Itu Haninya sih langsung jadi it girl, it idol yang banyak dapat job sana sini. Terus EXID ini cuman tadinya grup Nugu bisa diundang ke acara award sama acara Gayo itu yang yang tadinya mereka nggak digaji, Ron, ternyata akhirnya setelah fancam Hani mereka digaji. Ya ampun, itu iya, nah sangat, itu makanya sih yang kalau Hani itu yang itu keren bener-bener banget. Kasusnya sangat-sangat Gila langka sih. banget sih. Sangat langka banget. Dan menurut Tapi gue Hani untungnya itu sih parkilnya ini ya humble aja ya, kayak tidak Iya, cari iya. popularitas gitu. Iya, sebenarnya kan si Parkil itu diajak kan sama Hani untuk diajak makan bareng lah, kayak ibaratnya Hani tuh terima kasih banget sama Parkil kan. Tapi Parkilnya nolak. Gue sih kalau jadi Parkil gue memanfaatkan kesempatan itu ya. Iya, gue sih kalau jadi parkir Tapi pansos. memang video fancamnya Parkil, wah gila dia, gue nggak tahu deh equipmentnya apa nih. Itu bagus banget, emang sebagus itu. Udah Haninya cakep, dance-nya seksi, terus kualitas kameranya tuh emang sebagus itu, makanya menurut gue deserve viral. Iya iya iya. Dan juga untungnya juga sih waktu itu EXID ditangani sama manajemen yang juga cukup serius ya. Maksudnya Ya. nggak yang kayak Chrome Entertainment itu loh, yang kayak tiba-tiba Crayon One Hit Pop Wonder udah ya. jadinya One Hit Wonder gitu. Untung, tapi ya ini sih yang masalah EXID dengan Yedang kalau nggak salah namanya ya, Yedang Dulu Entertainment Yedang ini. terus Banana Culture, terus Ya, udah gantikan udah nggak san. Makanya udah tuh nggak di sana. kayak yang kalau yang sama Yedang ini tuh sebenarnya agak-agak conflicted sih kalau gue. Karena kan gue suka EXID, gue juga suka si Clown kan. Tapi setelah EXID terkenal tuh si Clown tuh jadi ditinggalin kayak Ditinggalin ya. Yedang tuh jadi Bingung ngurusin dia. EXID terus kayak, karena EXID yang lebih profit kan, ngurusin EXID terus, akhirnya mereka ditinggalin tuh sampai bubar. Akhirnya kayak aku sedih, tapi ya udah akhirnya si Yedang joinan sama perusahaan lain, mereka bikin Banana Culture segala macem. Tapi untungnya sekarang EXID udah nggak di Banana Culture sih, gue seneng sih. Ya, EXID memang setelah viral itu memang ditunjukin juga sih sama, karena kan orang-orang mungkin notice-nya sama Hani ya, tapi setelah mereka tahu lebih lanjut, EXID juga setelanjut itu kayak ada Soulji, ada si siapa rappernya anjir gue lupa lagi. Eli. Iya Eli itu kayak mereka awalnya kena sukanya Hani, tapi ternyata member-member yang lain tuh lucu-lucu dan talented. Itu sih yang bikin menurut gue EXID bisa menjaga momentum viralnya, itu keren banget. Dan menurut gue fancam Hani itu mengubah culture entertainment K-pop lebay banget gak sih gue? Gara-gara itu kan stasiun TV jadi punya ada fancam. Iya. Sejak Hani. Wah itu kayak semua stasiun TV punya fancam kan? Gara-gara thanks to Hani, gila. Keren banget gak sih? Mungkin orang-orang gak ada yang sadar betapa impactfulnya fancam Hani. Iya, tapi sekarang EXID-nya lagi nggak aktif. Iya, saya ini sih memang si EXID-nya keren sih menjaga momentum, tapi memang lama-lama ya itu ya nggak bisa dilanjutin. Nggak, ternyata lama-lama itu juga di pencapaian secara kuantitinya ternyata nggak bertahan lama, tapi oke lah gitu loh, bisa seenggaknya nggak kayak temennya kan dulu kan EXID kan bertujuh ya, terus pecah kongsi tuh yang grup
membernya tuh bikin grup baru lagi yang namanya Bestie. Lo tau gak sih, Ron? Terus Bestinya bubar deh gara-gara ini, gara-gara mereka terlalu nggak terkenal itu. Tapi EXID menurut gue cukup ini sih ya, maksudnya cukup ya oke lah. Terbilang sukses lah gitu, maksudnya sukses menurut gue. Setelah momentum viral itu tuh mereka keep making music yang keeps getting better gitu loh. Iya, memang musiknya juga bagus. Iya, enggak yang kayak sekarang bagus, terus pas rilis lagi tuh kayak apaan sih gitu. Nah awalnya kan gue sama temen gue juga punya kekhawatiran ya setelah Up and Down itu populer, terus tiba-tiba mereka rilis AY kan, terus kayak wah ini kayaknya bakalan jatuh nih soalnya susah pasti ngalahin Up and Down gitu. Tapi ketika mereka rilis AY itu bagus ternyata, walaupun maksudnya lagunya sih sebenarnya sama aja sih. Maksudnya EXID itu ketika rilis AY terus Hot Pink segala macem lah judul itu tuh sebenarnya sama aja dari struktur musiknya tuh kalau lo dengerin tuh sama semua, kayak lo dengerin Gfriend juga gitu sama semua. Tapi masalahnya orang-orang tuh jadi suka gitu, dan menurut gue dari setiap perpindahan satu lagu ke lagu yang lain itu tuh ada momentum yang membuat orang mendengarkan lagunya jadi makin bagus, makin enak gitu kan. Terus sampai akhirnya mereka rilis juga kan lagu yang agak beda, yang waktu itu yang apa sih yang Bame itu kan agak itu beda bagus kan? banget. Iya, walaupun memang beda. Publik tuh kayaknya nggak gitu suka sama lagu itu, padahal tuh lagunya wah itu keren banget. EXID tuh sebenarnya lagunya albumnya tuh bagus-bagus tau. Iya, gue juga dengerin sih albumnya bagus. Iya, tapi dia memang fandomnya itu nggak besar. Gimana ya, kayak zaman-zamannya si Star Miss A yang fandomnya kecil tapi publik tuh tahu. Sayangnya EXID fandomnya nggak besar sih, makanya mungkin mereka nggak memutuskan untuk pisah jalan masing-masing, karena memang fandomnya kayak apa ya, kayak mungkin nggak sebesar kayak Twice atau kayak Lovelyz, Oh My Girl gitu, yang fandomnya bisa apa ya, yang bisa menjaga walaupun udah nggak dikenal publik tapi fandomnya karena kuat masih bisa keep going. Itu yang disayangkan. Tapi nggak apa-apa sih menurut gue, suatu saat EXID akan reuni atau akan comeback lagi, karena mereka soalnya mereka masih akrab juga sebenarnya. Gue yakin mereka nggak mau bubar tahu, tapi karena gimana mungkin nggak suka sama agensinya. Kalau gue sih selalu ngelihatnya kayak fase ketika mereka nggak memperpanjang kontrak dengan manajemen itu sebagai sebuah fase ini loh, kayak pencarian jati diri tahap 2 gitu loh, karena di situ pada akhirnya kan masing-masing member jadi pengen lagi cari gitu ya, apa yang pengen gue lakukan nih dalam karir gue selanjutnya gitu. Dan it's not always a bad thing gitu ya, tidak memperpanjang kontrak sama satu manajemen atau memutuskan untuk hiatus sementara itu, karena pada akhirnya jadi kayak berkembang gitu sih menurut gue, dan mereka jadi punya waktu untuk lebih tahu diri mereka, lebih tahu mereka sukanya apa, maunya apa, kayak gitu sih kalau menurut gue. Jadi ya gue sih masih tetap always keep the faith mereka akan comeback dan reuni sih kalau menurut gue. Pasti sih, karena kayak walaupun tidak melanjutkan kontrak itu tidak menjadi this is not the end of the world ya. Gue yakin sih mereka suatu saat bakal reuni atau apalah. Selama demand masih ada mah gue rasa bisa lah. Atau sesekali kayak misalnya pas 10 anniversary gitu, kayak pas Rainbow aja. Tau gak sih Rainbow yang pas 10 anniversary mereka ini deh masih bisa rilis lagu bareng-bareng padahal udah mencar-mencar semua. Mungkin kalau selain EXID sama Ren kayak NUES gak sih, Ron? Kalau kita ngomongin viral momen yang ngebangkitin karir penyanyinya. Tapi NUES kan kebantu sama TV juga kan? Iya sih, gara-gara 100% produce. Karena internet kan sebenarnya. Iya sih, iya. Tapi kalau NUES kayak NUES sama Victon itu kan kebantu banget sama exposure produce ya. Tapi menurut gue kayak ya semua grup ingin seperti itu loh, yang kayak mereka udah bingung mau terkenal kayak gimana, pengen banget pasti dapetin momen kayak NUES sama Victon. Kayak NUES kan penjualan albumnya bagus banget, Victon juga yang tadinya cuman berapa ribu keping sekarang sampai 70.000 lah sekali ngeluarin album. Itu menurut gue kayak semua idol
iya, Pak pengen banget dapetin posisi seperti itu gitu, walaupun mereka harus ngulang lagi dari awal. Kasihan tahu hotshot. Kan tiba-tiba ngasih hotshot. Oh iya, Iya, kalau hotshot jebolan warna-warni di nggak mau manage-nya balik nggak ke bagus. grupnya. Iya, di manage-nya nggak bagus sama agensinya. Jebolan Menurut gue tuh warna-warni nggak mau balik ke grupnya kan kayak kasihan juga gitu. Bukan, menurut gue bukan yang nggak mau, dan menurut gue agensinya nggak cepet geraknya. Dia mungkin pas tahu Hang Sung-wonnya sukses solo, kayaknya ya udahlah, kayaknya lebih bagus solo ya. Padahal kalau bisa dikapitalize sama grup, kenapa enggak, kan hotshotnya juga dapat kena dari the unit yang acaranya KBS kan. Walaupun memang nggak sesukses produce, tapi menurut gue bukan karena Ha Sung-wonnya sih, bukan karena penyanyinya nggak pengen balik. Kalau menurut Gak gue apa-apa, ya. asal yang penting Ha Sung-wonnya sukses sih, gue seneng-seneng aja. Iya, karena ya itu akhirnya keburu wamil member yang lainnya mau. Padahal waktu itu agensinya ngejanjin loh, abis Ha Sung-won solo, hotshot mau dibikin full album. Hotshotnya mana? Kagak ada. Emang omongan agensi nggak bisa dipercaya. Ya mungkin anak-anak hotshotnya lebih mikir kayaknya kita udah wamil aja deh, gitu capek nih. Iya, karena udah ketidakpastian segala macam. Iya, gitu. mah agensinya emang brengsek lah, agensi siapa? Gue nggak tahu tuh agensinya hotshot. Terus mungkin lo tau penyanyi barat Hwang Chi-yeol nggak sih, Ron? Gue pernah dengar tapi nggak pernah dengerin lagunya. Dia kayak gitu juga sih, yang kalau yang gue mengkulik-kulik infonya, jadi tuh Hwang Chi-yeol kan ex vokal coachnya Infinite, Loveless, Nues gitu. Dan sebenarnya dia penyanyi yang udah debut 10 tahunan lebih, tapi ya itu penyanyi barat yang nggak terkenal gitu. Sampai satu ketika dia tampil di I Can See Your Voice, viral lah tuh. Terus dia ikutan acara I Can See Your Voice, I Am a Singer China di Cina, dan itu bikin karir dia tuh naik banget, si Hwang Chi-yeol ini. Tapi kayaknya yang orang akan lebih ngeh kalau orang netizen Korea sih. Kita orang Indo mungkin kurang gitu tahu sama Hwang Chi-yeol ini. Tapi dia itu juga late bloomer ya. Mungkin bukan lebih ke tipikal late bloomer kali ya, yang baru terkenalnya setelah umur dia setelah 30 tahun ke atas gitu. Ada lagi nggak sih, Ron, yang terkenal gitu? Crayon Pop kali ya? Crayon Pop, terus juga Momoland, ya kan, Momoland, Nancy. Oh, tapi kalau Momoland menurut gue karena lagunya juga nggak sih? Nggak, Ya kalau anyway, Momoland menurut gue timing. Kalau menurut gue Momoland lebih ke timingnya pasti sebenarnya dia bukan yang karirnya belum tenggelam banget, tapi kayak dia masih tahun kedua, tahun ketiga gitu. Menurut gue belum bisa disamain kayak. Berarti dia kayak G-Friend gitu dong jatuhnya. Iya, belum kayak EXID juga gitu loh yang. Iya, kalau lo mau nyari EXID lagi kayaknya sekarang udah nggak bisa susah deh. ya, udah nggak bisa ya. Kayak itu tuh jarang banget. Kecuali nanti ada sesuatu teknologi yang baru, yang dulu misalnya yang equals fancam tahun 2013 gitu, baru tuh bisa tuh nanti misalkan tiba-tiba yang viral itu bukan, kalau dulu kan yang viral fancam, nanti mungkin yang viral tuh tiba-tiba hologram misalnya kan. Itu mungkin baru kayaknya tuh bisa. Karena mungkin pas zamannya EXID nggak ada survival show macam-macam, jadi orang mengandalkan internet untuk bisa terkenal. Kalau sekarang kan mengandalkan kekuatan Mnet dan survival show kan untuk bisa terkenal. Kalau sekarang mah mengandalkan buzzer lah. Buzzer ya, TikTok sekarang TikTok lah sekarang. Coba Crayon Pop itu ada pas era TikTok, wah itu pasti mereka lebih gede lagi nggak ya? Iya nggak sih? Tapi bisa aja, menurut gue. Tapi bisa aja sih nanti itu, maksud gue bisa aja satu lagu yang udah lama terus tiba-tiba jadi viral di TikTok kan bisa aja kayak kemarin lagunya Melly Goeslaw yang Bagaikan Langit kan ada TikToknya juga kan, yang TikTok challenge segala macam, kayak nggak menutup kemungkinan sih sebenarnya. Iya. Gue bukan anak TikTok, gue bukan penikmat konten TikTok juga. Tapi kadang-kadang kalau lo ngelihat yang lagi lewat di Instagram itu kan kadang-kadang kayak, ini lagu apa? Entah lagu dari wilayah Pantura mana kan gitu, lo nggak tahu. Tapi di TikTok tuh rame gitu kan. Tapi kayak apa? Nggak tahu gitu. Kayak sampai orang Thailandnya ikut lah, sampai siapanya ikut, yang kayak kemarin sempat ada juga yang viral, yang salah satu orang Indonesia yang bikin koreografi buat TikTok yang diikuti sama Samuel itu loh, Samuel adik aku. Oh iya Samuel. Itu kan dia kemana ya, kasihan. Itu kan viral juga kan. Jadi kayak ya gitu sih sekarang. Tapi sekarang emang zamannya TikTok sih. Tapi mungkin di saat yang sama
gue agak nggak bisa relate sama generasi TikTok karena gue nggak main TikTok gitu. Tapi kalau lo masih ngomongin, Iya. kalau ngomongin YouTube masih oke lah ya, kita masih bisa nyambung gitu. Kecuali mungkin dalam lo kasih gue waktu sebulan buat mendalami TikTok dan menikmati konten di situ, mungkin gue bisa sih untuk menjadi relevan lagi, mungkin bisa kayaknya. Kalau sekarang tuh kayak Berarti kita tapi emang lo enjoy konten TikTok? enggak, gue ya nonton konten TikTok yang diupload di Twitter, gue tuh nggak Iya punya. makanya kan. Heeh. Ya mungkin Soalnya kayaknya jadi beda gitu impactnya kalau misalkan lo tenggelamnya di TikTok sama tenggelamnya di Twitter tapi kontennya dari TikTok tuh beda kalau menurut gue. oh iya ya. Mungkin kalau yang di Twitter tuh yang udah difilter gitu nggak sih, yang emang yang udah viral banget gitu, tapi lo nggak menggali jauh sebenarnya konten-konten menarik lainnya. Nggak tahu sih ya, gue ini satunya aja sih. Iya, gue aja sekarang kalau lihat TikTok juga dari Instagramnya Henry doang. Gue suka follow Henry sih, jadi tapi gue doang lihat TikToknya Henry. Ya gue juga, walaupun Mas Alex ada TikTok, gue nggak download appsnya. Ya mungkin kayaknya padahal lagu-lagu Crayon Pop tuh TikTok banget nggak sih yang zamannya dulu. Sebenarnya kalau menurut gue yang Crayon Pop tuh hampir sama kayak EXID sih. Karir Crayon Pop juga stagnan, terus pas tadinya mereka tuh konsepnya kayak retro yang nggak kayak Orange Caramel yang apa tuh yang kayak anak kecil gitu konsepnya, tapi pas judulnya dia apa sih yang dia Bar ya. Bar itu baru dia tuh viral, tapi viralnya nggak langsung rilis langsung viral, tapi itu viralnya tuh perlahan demi perlahan, tapi karena memang lagu itu disukain sama anak-anak kecil. Ngalahin EXO Grow loh itu. Oh iya gue inget banget di Music Bank kan itulah ngalahin EXO loh. The power of organic content itu. Itu kalau organik tuh kayak gitu, nggak bisa memang memaksakan sesuatu untuk jadi viral. Lo mau bikin challenge, mau nantang Tuhan juga nggak bisa. Nggak bisa. Kalau emang udah nggak organik ya nggak organik aja gitu. Mau fandom lo segede apapun, kalau nggak organik, kalau melawan sesuatu yang organik, wah itu susah deh. Nggak, itu kocak sih yang Music Bank, Crayon Pop sama EXO. Tapi sayangnya memang Crayon Pop ini menurut gue agensinya nggak pandai sih mencari celah. Maksudnya setelah lagu Bar mereka tuh kebingungan banget mau lagunya kayak gimana. Tapi kalau gue lihat tuh sebenarnya Crayon Pop itu tuh mereka ada fase yang emang jor-joran banget sih sebenarnya. Kalau dari Chrome Entertainment itu kan sebenarnya setelah Bar keluar, mereka rilis lagi Bar International Version kan. Terus mereka bikin lagu comeback yang juga konsep yang kurang lebih sama. Terus mereka bikin joint venture sama perusahaan di Cina juga di tahun-tahun yang berdekatan gitu. Cuman masalahnya mungkin lebih ke kayak Crayon Popnya sendiri sih kalau menurut gue, karena mau sampai kapan lu tampil pakai helm konsepnya gitu, konsepnya mau sampai kayak kapan bocah lu gini. pakai jadi ini kayak bocah gini, sementara member-member yang lainnya itu tuh udah tua cuy, udah waktunya buat menikah gitu. Jadinya kayak mereka juga mungkin agak berkontemplasi juga kayak mau sampai kapan nih kita mau jadi sok-sokan imut-imut kayak gini, mungkin kayak gitu. Mungkin yang bagian failednya mungkin lebih ke kayak bagaimana manajemen ngebawa transisi mereka yang viral dengan anak-anak konsep itu ke dibikin dewasa gitu maksudnya. Nah, susah sih. Di situ mungkin yang mereka nggak nemu sampai akhirnya kayaknya udah deh kita nggak usah lanjut gitu. Akhirnya sekarang Crayon Pop jadi YouTuber. Jadi YouTuber iya. Ya itu paling kalau udah nggak terkenal jadi YouTuber aja sih, atau enggak Twitch streamer. Banyak banget yang kayak gitu. Yang penting dapat duit lah kalau kata gue mah, mau dengan cara apapun juga. Kasihan Sungmin. Sungmin siapa? Oh, Sungmin Suju. Jadi YouTuber doang sekarang. Jadi YouTuber juga ya? Nggak diurusin sama SJ label, sebel gue. Kok bukan label Wavy ya? Itu aja sih kayaknya kalau kita ngomongin grup atau nggak penyanyi K-pop yang viral membangkitkan karirnya sih, gue kulik-kulik mungkin ya itu aja sih paling kita ngomonginnya ya, kayak EXID. Iya sih. Kalau yang viral kasusnya kayak gitu sih. udah nggak ada lagi sih sampai kita menemukan kayak tadi gue bilang teknologi baru yang orang kayak wah gitu. Apa ya? Tapi kalau misalnya nih, Ron, kalau lu berandai-andai, lu bisa memilih kayak skenario gitu. Lu pengen apa sih, grup mana atau enggak penyanyi mana yang pengen lu viralin kayak EXID atau enggak kayak Rain atau enggak kayak Crayon Pop yang bikin karirnya tuh bangkit lagi.
Oh, harus Ada nggak bangkit gitu? lagi nih. Iya kayak maksudnya tuh ya bikin dia relevan lagi di entertainment. Kayak ada nggak sih yang lo pengenin entah itu penyanyi mana atau grup mana? Kalau kalau relevan lagi berarti pernah relevan terus tidak relevan baru dong Terserah, relevan terserah, lagi. terserah Oh gitu. mau lo yang udah nggak relevan atau mungkin yang dia Kalau kayak gue yang bener-bener dari nugu. Kalau gue ada 3. Ya, Nih, ada 3. gue Pasti tahu. lo tahu Bentar, 3-3 sebelum siapa? lo si clown history, satu lagi gue nggak tahu. Si Clown History sama Wavy lah. Wavy harus terkenal cuy. Aku Wavy nggak bisa coy, Wavy itu udah terkenal kan pasarnya, mereka tuh grup C-pop. Ini kita ngomongin K-pop. Iya kalau gitu Wavy terkenal di Korea deh. Bisa nggak? Oh oke. Kayaknya sih enggak deh. Kok Karena gitu? pasarnya beda kan, bahasanya aja juga beda, kecuali mereka mau merilis lagu Korea tapi Nih. jadi esensinya apa? Iya sih benar. Tapi ini gue ini agak Nggak keluar konsisten topik, dong. agak keluar topik Nggak sih apa-apa, ya, nggak apa-apa. Dit, ya. Kan ini berandai-andai. Ini agak Nanti keluar gue juga topik ada sih ya. versi gue. Heeh. Tapi bukan tapi udah nih udah stop di 3 itu sih. Kalau kan tadi lo tanya kan grup kan 3. Nah kalau skenarionya ya apapun lah yang bisa menghidupkan lagi History dan si Clown, gue akan terima aja gitu. Entah tapi History tuh lagu debutnya harus viral lagi sih kalau menurut gue. Iya, Come iya, on, come on Ya, world deserve gitu kalau kayak itu, iya. they deserve Kapan that ya? recognition gitu. Dreamer tuh bagus banget lagunya men gitu kan. Kalau si Clown tuh Morojil Kabwa tuh bagus banget, jadi lo harus Morojil denger Kabwa. gitu. Kayak Iya. tolong, nggak ada lagu K-pop tuh yang kayak gitu gitu. Nah, cuman kalau yang Wavy ini nih, gue agak mulai curiga nih sama manajemennya ini ya. Tapi Karena- ntar, sebelum lo mulai ke Wavy, ini gue yakin akan panjang omongannya. Lo nggak nanyain versi gue juga punya harapan. Oh ya boleh gue. deh, lo dulu deh kalau gitu deh. Nggak sih, gue karena gue melihat skenario-nya, nggak skenario, kayak gue melihat lagunya Rain yang jelek aja bisa viral gitu. Gue tuh pengen lagunya Zea. Lo tau Zea kan? Yang grupnya Park Hyung Sik, Siwon, Kwang Hee. Zea itu punya lagu debut yang menurut gue salah satu lagu K-pop paling jelek yang pernah dirilis musik industri K-pop, judulnya Mazel Tov. Lo tau gak sih? Tahu. Tapi lupa, tapi tahu gue judulnya. Ya itu lagunya itu cringe banget, kayak apa liriknya Friday Saturday Sunday itu. Kalau lo pengen belajar bahasa Inggris nama-nama hari itu lo dengerin lagu itu aja sih. Itu menurut gue tuh lagu konyol banget, tapi bisa, menurut gue kalau melihat lagu Rain Kang aja bisa terkenal kayak gitu, menurut gue Mazel Tov-nya Zea tuh juga bisa, karena gue pengen Zea itu terkenal as a group. Gue nggak pengen Zea terkenal Siwon doang, Kwang Hee doang. Sebagai gue fans Zea tahu sebelum sama Monsta X. Gue Zea banget. Gue nontonin variety show dia yang dikit itu supnya. Kayak gue pengen mereka terkenal as a group. Lagu dia yang Ghost of Wind tuh bagus banget. Sayang banget, tapi sayang Kwang Hee, Siwon sama Hyung Siknya lebih terkenal. Ya udah, itu sih harapan gue. Semoga Zea bisa viral. Semoga Zea bisa viral ya. Iya. Kita berharap saja. Ya. Kita lanjut ke Wavy nih. Kenapa? Sedikit Wavy? aja kok, ini sedikit aja. Nggak apa-apa. Gue tuh agak curiga ya. Maksudnya sebenarnya nggak bilang kalau produksi comeback mereka yang sebelumnya itu B aja sih. Tapi yang di sekarang ini tuh gue ngerasa kayak mereka udah punya duit banyak gitu loh untuk memproduksi kayak MV-nya, terus treatment teasernya segala macam itu jadi kayak bagus banget gitu kan. Dan gue agak mulai mencium tiba-tiba nih manajemen mau lebih banyak mempromosikan mereka gitu. Maksud gue jadi lebih serius menggarap Wavy gitu. Jadi kayaknya ini dalam 1 tahun ke depan akan ada plot twist di Wavy gitu sih kalau gue, menurut gue nih ya. Ada kecurigaan kalau gue bakal mencium bahwa mungkin aja Wavy akan dipindah gitu loh pasarnya ke Korea. kayak transisi gitu. Karena kalau dipikir-pikir, siapa coba grupnya SM yang lagi aktif sekarang, boy group yang generasi kekinian kan cuman satu, NCT doang. Iya. Ya kan? Kalau NCT doang yang mau diperas, makin kurus dong Doyong. Kasihan Doyong makin kurus. Transisinya kan? Lu melihat gara-gara ada tulisan, ada logo SM Entertainment di MV-nya bukan?
Bukan lah, kalau itu pasti ada karena MV Bukannya Wave. katanya baru sekarang gitu. Sebelumnya tuh nggak ada. Ya nggak sih? Itu Seingat sempet gue, kayak seingat gue Moonwalk tuh ada deh. ada ya. Oh, soalnya tuh ada yang bilang kayak wah akhirnya ada logo SM ya. Wah, Atau berarti mungkin gua SM nggak mengakui fokus. Wavy. Atau Itu mungkin gua gue nggak baca- perhatian ya. Gue baca itu ada yang ngomong gitu, wah akhirnya ada logo SM akhirnya. Tapi SM. kalau menurut gue, kalau gue pikir-pikir sih memang nih apa kalau gue lihat-lihat gitu, soalnya gimana ya? Lo udah bikin ini grup terkenal di pasar China gitu. Oke lah, mereka terkenal lah di pasar China gitu ya, kayak sambutannya sangat meriah sekali gitu. Tapi balik lagi nih kan, kalau lo udah mainnya di pasar China doang, rugi dong. Ya nggak Rugi, sih? Rugi ya. dong. Soalnya secara member itu sangat Mereka bisa internasional ya. bisa internasional banget kan Banget. gitu. Nah, gue tuh lagi mencium sesuatu kayaknya nih SM bakalan transisiin Wavy untuk ngelanjutin karir mereka tuh nggak cuman di China doang. Nah, cuman masalahnya gimana mereka akan ngebawa konsep yang udah lokal banget China ini ke Korea, itu sih sebenarnya yang gue masih kayak gimana ya gitu. Cuman gue udah bisa kayak gue udah kayak ngecium sedikit kok mereka akan transisi gitu. Nah, hopefully Wavy, kalau jadi nyebutnya NCT, Wavy Tapi bakalan kan NCT. iya Ya, juga Wavy sih. bakalan- Wavy bakalan dibikinin albumnya jadi kayak double gitu, kayak EXO-K, EXO-M Maksudnya- zaman dulu gitu. Oh. Kalau menurut gue. Soalnya kalau gue pikir tuh ya, kayak tadi gue bilang, SM tuh cuman punya NCT nih sekarang gitu, sama Suju lah. Tapi Suju adalah Suju gitu ya, dengan pasarnya dia sendiri gitu, yang ya fans-fansnya udah loyal dan udah lama gitu kan. Kalau NCT itu kan masih istilahnya masih fresh, masih kekinian gitu. Tapi kalau lo mau mau comebackin NCT terus, capek kali mereka ya kan. Dan gue tidak melihat sesuatu yang baru cuy dari NCT itu. Kayaknya lagunya tuh kayak gitu aja gitu. Kadang-kadang gue gergetan gitu. Bagus sih, memang bagus, dan mereka punya style sendiri tuh, iya sih, tapi kayak gergetan gitu loh. Nah, makanya gue rasa SM tuh bakalan sedikit lebih serius ke Wavy, dan hopefully ini cuman halu gue, tapi harapan sebenarnya mereka bisa ngebawa Wavy jadi lebih ke pasar yang lebih luas sih sebenarnya. Soalnya sayang banget. Itu aja Wavy promo kan di Music Bank, ya nggak sih? Kayak sayang banget kalau lo nggak bawa Iya, Xiaojun sama Hendry ke pasar Korea Selatan Yang gitu. orang Jerman, siapa yang orang Jerman? Hendry ya? yang Oh, yang ya Allah, maaf ya gue yang Xiaojun Hendry sampai sekarang gue masih susah bedain. Iya Ya kan? itu maksud gue bisa. Mereka kan fans Asia Tenggara banyak banget coy, Indonesia, Thailand, terus fans USA juga dengan ada Lukas Amaten yang pasti bahasa Inggris. Kayak kalau lu main semuanya di China lumayan doang tuh tahu bahasa sayang. Inggrisnya. Oh semuanya ya, Kun juga ya. Pun Win-win juga lumayan bahasa Inggrisnya sih. juga. Win-win masih bilang nasi goreng makanan Thailand sih, tapi nggak apa-apa Iya, karena itu dia gua liat win-win videonya. sih, nggak apa-apa sih. Iya, ya udah. Win-win, Iya. aku sayang kamu, jadi nggak apa-apa Win. Kalau nasi goreng Iya. mau diakui sebagai makanan Thailand juga nggak apa-apa Win. Ambil aja Masa nggak semuanya. daripada diakuin Malaysia, wah itu makin ribut ya. Menurut gue Tapi di bener sih Malaysia kata juga lu, ada Ron. sih nasi goreng. Ya sayang banget kayak kalau Wavy as a group, China group, karena kalau dia C-pop ya beneran nggak kedengeran sih ininya apa gaungnya, karena terbatas juga, dan terus juga gue nggak biasa dengan gak pelafalan lagu-lagu China, jadi kayak gue dengerin lagu Wavy itu kayak aduh, padahal Moonwalk bagus ya, jadi tapi karena mungkin gue nggak, bukannya karena gue mungkin belum terbiasa denger lagu Cina ya, jadi dengerin mereka tuh kayak masih aneh karena gue terbiasa dengerin bahasa Korea itu. Ngerti gue. Tapi nih ya, Iya, gue lo agak nggak sedikit paham kan? pengakuan, sedikit ya. Gue juga awalnya tuh kayak lo dit, kayak gue tuh kan sampai sekarang nggak pernah terbiasa dengerin lagu EXO-M kan sebenarnya. Jadi gue tuh tipikal yang sangat nge-skip lagu-lagu berbahasa Mandarinnya EXO-M sebenarnya. Karena menurut gue ya udah EXO udah ada yang versi Koreanya gitu. Gue tidak mau membuat kepala gue jadi switching bahasa lagi ke versi China gitu. Tapi ketika Wavy keluar, gue kan mau nggak mau harus menikmati dong konten berbahasa China itu kan.
nggak mau gue harus mendengarkan lagu-lagu mereka gitu. Nah ketika awal gue ngedengerin reguler itu, gue juga kayak susah banget gue buat menerima gitu. Sampai akhirnya sih Love Talk itu muncul gitu. Dari Love Talk itu gue udah kayak wah oke, gue bisa nih lagi balikin lagi memori gue sebagai fans Mandarin Pop zaman SMA dulu gitu, balik lagi ke Wavy gitu. Soalnya karena mereka emang basically orang-orang asli China gitu, jadi ketika mereka nyanyi berbahasa China jadi lebih bagus kedengarannya dibandingkan sama ya? Iya, dibandingkan sama EXO-M gitu. Jadi gue jadi bisa lebih enak gitu mendengarkannya. Dan di album yang baru ini, walaupun gue masih belum bisa bilang gue suka atau enggak sama albumnya, tapi lagunya tuh NCT banget dan K-pop banget. Jadi lo akan lupa sama bahasanya pada akhirnya. Yang menurut gue yang lagu dia yang Turn Back Time itu, wah itu tipe-tipe lagu tahun 2010-an K-pop kayak EXO zaman-zamannya apa ya? Gue melihatnya tuh kayak EXO. Lagu dia yang Turn Back Time. Iya enggak sih? Apa gue salah? Kayak Obsession, malah jadi kayak enggak 2010 sih, 2019 itu. Kayak modern banget ya. Gue merasa itu agak-agak old school. Tapi belum ngeklik banget sih, masih enakan Moonwalk. Iya, gue juga suka. Iya. Lo harus dengerin albumnya sih. Oke, jadi ngomongin Wavy, udah stop. Ya, enggak apa-apa. Stop. Ya udah, karena udah enggak ada lagi artis yang diomongin, ya kita tutup dengan lagu rekomendasi aja, Ron. Oke, gue akan merekomendasikan lagu. Berarti selain Wavy ya? Yang selain Wavy kan, gue akan merekomendasikan lagu EXID. Oh ya nggak apa-apa kan tadi kita ngomongin EXID. Tebak yang mana? Bame. Enggak dong, I Love You lah favorit gue. I love you lah, la. Kalau ini gue ini deh, karena tadi kita ngomongin Korean pop juga, gue merekomendasikan Korean pop judulnya Bing Bing. Itu sebelum Korean pop terkenal, itu menurut gue lagunya bagus. Kan lo tau gue suka lagu-lagu tipikal yang retro, jadul. Dan itu Bing Bing tuh disco retro banget dan gue suka. Sayang sih Korean pop nggak mau bikin konsep kayak gitu lagi. Ya, Korean pop juga udah nggak ada, kasihan. Udah nggak ada ya. Udah sampai punya anak. Ya? Kalau ngomongin lagu baru, gue suka lama-lama gue suka lagu barunya Ryu Sujong yang Tiger Eyes. Loveless, yang Loveless ya. Member Loveless. Kan dia solo kan, judul lagunya Tiger Eyes. Lama-lama asik juga. Padahal pertama kali dengerin biasa aja, tapi kayak lagunya kayak lagunya Kylie Minogue gitu. Wah, yaudah. Itu sih kalau lagu baru gue suka Ryu Sujong. Dengerin lagunya Ayu yang 8? Dengerin kan gue lebih suka lagu Ayu yang 8 daripada lagunya Baekhyun. Oh iya, udah dibahas waktu itu ya? Udah dibahas. Oke. Nggak suka lagu. Iya, itu enak tau. Iya, sekarang gue suka. Akhirnya suka juga deh. Oke deh, terima kasih sudah mendengarkan ke Korean episode 55. Sampai jumpa minggu depan. Kita udah punya tema ya Ron, minggu depan apa? Kita mohon partisipasinya Cinggu. Ya nggak sih? Jadi nggak sih kita itu yang itu jadinya tema. Iya, yang itu apa? Ya udah jadi. Idol iCrowd nggak sih? Ya itu aja. Iya, nanti kita lempar minta pendapat di Twitter berarti kan? Ya. Karena kalau kita doang pasti ngomonginnya itu lagi ya. Aras. Oke, annyeong, thank you semua. Thank you, bye. 모두 끝났다고만 하면 아파 내가 바보지 어쩌든지 happening 다른 사람 만나는 건 happening 너도 나를 보면 나만큼 아프니 너도 아프다면 내게 한마디 해줘